Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi murid-murid yang ibu banggakan. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan makna iman kepada hari akhir. 2. Menguraikan dalil Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 7. 3. Memaparkan pengertian kiamat sugro dan kubro. 4. Menguraikan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. 5. Menjelaskan tahapan kehidupan setelah kematian. Apa yang terjadi jika tidak ada yang mengawasi perbuatan kita? Berapa jumlah rukun iman? Pengertian dan dalil hari akhir. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim, karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Hajj surat ke-22 ayat 7. Jenis hari kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro, kiamat kecil, merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. 1. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati, dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68. 2. Langit menjadi terpecah belah, seperti dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 18. 3. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam surah Al-Qoriyah ayat 4 dan 5. 4. Terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro, peristiwa kematian, bencana alam, maraknya perzinaan, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, krisis ekonomi, meningkatnya pergaulan bebas. Kiamat kubro, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, munculnya awan hitam, duhan, munculnya dabah, hewan melata pada pagi hari, rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yaumul Barzak yaitu alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yaumul Ba'ats yaitu hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Yaumul Mahsyar yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Yaumul Mizan yaitu hari diitimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Yaumul Jaza yaitu hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Surga dan neraka yaitu bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Yaumul Sirat yaitu hari di mana manusia harus melewati jembatan Siratal Mustaqim untuk menuju surga atau neraka. Hari diitimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respons sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan Anda dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu,
dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara sebagai berikut: menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Terima kasih.